Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali saya Syarifah Rahma. Di sini kita akan menemani kalian semua untuk ngobrol-ngobrol santai, tapi dijamin seru. Ini dalam IG Live dengan temanya adalah Merdeka Berkarya bersama dengan Mitra Studi. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ahmad Syaufi, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Mitra Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pas banget karena sekarang juga temanya ini masih dalam suasana perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jadi kita juga masih akan membahas terkait dengan kemerdekaan begitu ya. Jadi seperti apa nanti kita mengisi kemerdekaan ini juga dengan inovasi dan juga kreasi pastinya. Nah, di sini kita langsung saja kita akan menyapa Pak Salvi. Nah, ini dia. Dan sekalian juga hadirin di sini yang menyaksikan IG live ini dipersilakan nanti kalau misalnya kita untuk ngobrol-ngobrol untuk memberikan pertanyaan gitu nanti akan kita jawab langsung begitu. Halo, selamat sore Pak Salvi. Selamat sore, Rahma. Sehat Pak? Apa suara saya bisa didengar? Iya, bisa didengar. Suara saya juga aman ya Pak ya? Oh, sebentar. Hopla. Yap. Suara Rahma dengan jelas. Apa kabar Pak Salvi? Sehat Pak? Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat di tengah pandemi ini. Rahma dan kawan-kawan CNBC dan Mitra Studi tentunya. Oke, nah ini kebetulan juga lagi di Solo ya Pak ya. Nanti Betul. kita juga akan bahas nih, kira-kira Pak Salvi lagi ngapain, ada proyek apa di Solo. Tapi sebelum itu kan tadi kita sudah berbincang tentang temanya adalah Merdeka Berkarya bersama dengan Mitra Studi. Nah, mungkin kita akan ngobrol dulu nih sedikit nih. Menurut Pak Salvi sendiri seperti apa sih arti kemerdekaan? Baik, Rahma, merdeka. Merdeka kita 75 tahun merdeka dari penjajahan. Tapi yang disebut merdeka dalam bidang pendidikan adalah kita harus merdeka dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Itulah merdeka. Apabila kita sudah terlepas dari belenggu kebodohan, kita tidak akan dijajah orang atau dibodohi orang lain. Dan apabila kita merdeka dari kemiskinan, maka kita tidak akan diperbudak oleh bangsa entitas lain. Kurang lebih itu. Luar biasa sekali. Ini artinya memang salah satunya dengan melalui pendidikan begitu ya Pak ya, dengan vokasi juga seperti itu. Nah kemudian sebetulnya nih Pak dari Mitra Studi sendiri begitu terkait dengan pendidikan vokasi. Nah seperti apa sih cara-cara yang dilakukan oleh Mitra Studi untuk meningkatkan kualitas begitu, dan kemudian apa aja sih bidang yang menjadi fokus dalam pengembangan oleh Mitra Studi Kemendikbud? Rahma, jadi kami ditugaskan oleh atau dititipkan tugas oleh bangsa ini adalah untuk mengkatalisis ya atau mendekatkan antara penyedia maupun pengguna. Penyedia di sini ada kurang lebih 13.000 SMK se-Indonesia, lebih dari 17.000 lembaga kursus dan pelatihan, dan lebih dari 2.000 pendidikan tinggi vokasi. Nah, bagaimana alumnusnya atau lulusannya bisa terserap di dunia industri dan dunia usaha serta dunia kerja. Kami sebagai katalisator diminta untuk bisa mendekatkan mereka. Yang kami lakukan adalah membentuk forum pengarah vokasi atau rumah vokasi. Rumah vokasi berisi Bapak Ibu kita yang memang berasal dari dunia industri dan dunia usaha, kemudian mereka adalah pemilik perusahaan, sehingga dengan keterlibatan mereka, mereka bisa memberikan nasihat, petuah bahwa inilah unit-unit usaha atau inilah pekerjaan-pekerjaan yang akan kita butuhkan dalam waktu dekat dan dalam jangka waktu 5-10 tahun yang akan datang. Dengan cara itu, kita bisa menyelaraskan tentunya apa-apa yang harus menjadi bagian dari pendidikan vokasi itu sendiri agar dia sesuai dengan yang diinginkan oleh calon pengguna. Kurang lebih itu yang dilakukan oleh tempat kami. Nah, Solo tadi perlu dijawab nggak mau ngapain kita di Solo? Boleh, silakan Pak. Ini kira-kira ada apa di Solo? Oke, tadi pagi di Solo, kebetulan kita ke SMK Santo Mikael ya. Kemudian di sini kita mengadakan launching ya suatu produk ya.
salah satunya adalah mesin CNC, ya, alat untuk membuat satu apa namanya ibarat membuat barang ya dengan kalau gampangnya itu dia dibor atau dikikir luarnya gitu. Nah, barang ini contohnya skrup, kemudian ulir dan lain sebagainya sangat dibutuhkan oleh menjadi komponen-komponen dari suatu mesin. Nah, jadi mesin untuk membuat mesin gitu. Nah, salah satunya dibikin di sini gitu, di SMK Santo Mikael. Nah, kemudian yang di launching di samping itu adalah produk-produk herbal, obat-obatan tradisional dari SMK Farmasi yang ada di Surakarta ini. Di samping itu ada juga SMK yang membuat itu alat peraga mesin atau engine combustion, ya. Jadi bagi anak-anak SD, SMP, bagaimana sih mesin bakar itu? Nah, alat peraganya dibuat oleh kakak-kakak kelasnya yang dari SMK. Jadi apabila alat peraga ini bisa dilihat, ibarat ngelihat Lego loh. Kalau Lego gampang kita lihat ya, kita pasang Lego, kemudian jadi bangunan. Dengan cara permainan yang indah ini, gitu, anak-anak SD atau SMP akan mudah memahami bagaimana mesin bekerja gitu. Kalau mesin itu bensinnya naik atau dieselnya naik, kemudian berputar dan sebagainya. Alat peraga itu dibuat oleh SMK. Itu yang kami launching pada pagi hari itu. Sore hari ini menjelang malam kami akan melakukan acara wedangan. Wedangan adalah kumpul-kumpul ibarat sarasehan kecil begitu dengan para pegiat vokasi yang ada di Kota Solo ini gitu. Jadi Keren sekali. Dan kurang ini lebih juga begitu. rupanya keren sekali. Selamat ya sekali lagi untuk Mitra Studi dan juga tadi SMKN 1 juga, Pak. Oh ya, Pak Sofi ini banyak sekali rupanya menyapa Pak Sofi. Mungkin bisa disapa juga. Ada Lady Feby, kemudian ada juga Adebes Momen, salam hangat Pak Sofi dari keluarga besar SMKN 1 Adiwarna Tegal. Nah Pak, tapi tadi kan sudah dijelaskan ya tentang produknya seperti apa. Nah mungkin bisa dijelasin Pak, ditarik lagi ke belakang seperti apa sih kok inspirasinya muncul tiba-tiba untuk membuat mesin seperti itu, apa inspirasinya dan kenapa itu akhirnya mesin itu dipilih dan seperti apa sih prosesnya untuk membuat mesin tersebut sampai hari ini bisa akhirnya launching. Oke, jadi ini contohnya saja ya tadi CNC tadi, mesin untuk membuat mesin atau membuat komponen mesin. Kenapa? Karena skru, baut dan lain perintilan kecil, pernik atau komponen mesin itu sangat kita butuhkan. Hanya dengan kita bisa membuat komponennya, kita akan bisa merakit menjadi mesin besarnya gitu. Kurang lebih seperti itu ide dasarnya. Sehingga kebutuhan kita membuat mesin ini itu adalah menjadi suatu keharusan, challenge agar kita bisa mengetahui teknologi mesin itu sendiri dan bagaimana merakitnya komponen-komponen menjadi suatu mesin baru. Kurang lebih itu filosofinya. Jadi dianggap penting untuk membuat itu. Nah, untuk pembelajaran, mesin yang namanya CNC itu mempunyai banyak kegunaan, banyak bisa untuk metode pembelajarannya. Kemudian juga bisa dipakai untuk industri, untuk pabrik gitu. Jadi mesin pembuat mesin itu sangat diperlukan tidak hanya untuk industri itu sendiri, tapi juga untuk bahan pendidikan gitu. Jadi semua orang atau anak-anak yang mengerti vokasi itu harus mengetahui prinsip dasar bagi orang-orang teknik ya, mengerti prinsip dasar pembuatan mesin sederhana. Nah, kemudian tadi ada yang menyapa dari Tegal, ada saya sedikit out of topic ini, ingin menyapa Tegal punya kesan yang pribadi yang khas kepada saya. Jadi kebetulan staf saya saat saya menjadi atase pendidikan 4 tahun yang lalu ya, saya menjadi atase pendidikan di Berlin, staf saya bertugas magang atau kita karyakan di SMK di Tegal. Nah, teman-teman ini diajar bahasa Jerman. Kemudian dampaknya adalah mereka bikin puisi bahasa Tegal itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Keren nggak? Jadi puisi Tegalan dibuat bahasa Jerman. Salam untuk Luar teman-teman di biasa. Tegal. Tapi memang sebetulnya prestasi kemudian juga karya-karya bangsa Indonesia kita juga sebenarnya nggak kalah ya Pak ya. Termasuk tadi salah satu mesin CNC tadi kan sebetulnya. Betul. Jadi untuk menyebut itu, kemudian kita sebutkan juga di sini
ada bola lampu. Bola lampu itu bohlam, bayangkan bohlam itu dibuat oleh Thomas Alva Edison pertamanya dulu. Tapi berapa juta kebutuhan tuh di rumah. Nah itu teman-teman SMK dan ATMI yang ada di sini, di Solo, mampu membuat itu. Mari kita bayangkan apabila setiap rumah diterangi oleh produk dari SMK atau oleh politeknik yang ada di negara kita, tentunya kita tidak perlu membeli dari luar negeri gitu. Jadi cintailah produk dalam negeri dengan cara membelanya ya, mencintainya dan membelinya gitu. Jadi salah satu yang saya perlu sebutkan tadi adalah produk bola lampu. Kemudian juga bagi yang suka YouTuber, ada lighting ya untuk bagus sekali di pencahayaannya. Jadi easy to use ya, user friendly. Jadi bagi yang suka selfie atau suka ngevlog, itu alat itu sayang tidak ada di depan saya. Itu sangat bermanfaat. Jadi bagi young generation ya atau anak-anak milenial kali ini kayaknya butuh pernak-pernik itu, dan itu diproduksi penting sekali tuh. buat oleh Itu penting anak-anak banget itu, Pak. Sekaligus nanti mungkin bisa dicek-cek gitu ya, bisa endorse juga, kayaknya itu bisa laris manis itu, Pak. Dan Oke, itu nah, tuh tadi kan udah kayaknya Rahma dan orang-orang seperti Rahma yang kita jadikan untuk ikon kita tentunya. Oke, lanjut. Nah, oke Pak, tadi kan udah disebutin juga produknya seperti apa, terus latar belakangnya juga seperti apa. Nah kemudian nanti dari produk-produk yang tadi sudah dihasilkan gitu, seperti apa sih Pak nanti untuk distribusinya? Apakah memang sudah ada, oke kira-kira kita akan jual ke sini gitu? Seperti apa Pak ke depannya? Oke, tadi disebut. Untung sekarang ada yang nganterin ini loh dia, lampu LED untuk orang selfie. Okay. Pokoknya bagus. Karena kameranya kecil, nggak bisa saya peragakan di sini bagaimana keindahan atau penggunaan. Kemudian bola lampu tadi yang saya katakan, ini adalah bola lampu produksi adik-adik kita di sini, SMK yang ada di Solo maupun ATMI yang ada di Solo. Oke, nah pemasarannya. Bagaimana cara pemasaran? Tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan marketer, bukan marketing agent ya, bukan. Namun kita bisa memberikan suntikan motivasi plus gula-gula atau sweetener bahwa teman-teman yang memproduksi ini ya bisa melakukan riset pasar kemana saja calon pembeli potensial. Nah, gula-gula atau sweetener atau insentif yang berasal dari kementerian kita itu gunanya agar mereka bisa market intelligence dan lain sebagainya, market research dan seterusnya dan sebagainya. Itulah agar produk yang mereka buat juga bisa laku di pasaran, dan tentunya melakukan pendekatan ke orang-orang seperti Rahma agar bisa di-endorse dan lain sebagainya tadi kata kalau mengambil istilah anak-anak milenial sekarang. Waduh, boleh Pak, nanti saya cari, saya bantu risetnya aja deh kalau gitu Pak. Oke Pak, boleh. Tadi kan disebutin kalau Bapak juga kan sebelumnya sempat di Jerman nih Pak. Kemudian bisa nggak sih sebenarnya jika dibandingkan vokasi Indonesia tuh apalagi yang perlu ditingkatkan kalau kita melihat berkaca dari negara yang mungkin bisa kita katakan sudah lebih maju begitu Pak? Kebetulan kami sempat kuliah di sana 4 tahun dan ditugaskan menjadi atas pendidikan juga 4 tahun, jadi total kurang lebih 8 tahun. Nah, kita tidak bisa membandingkan Jerman dan Indonesia ibarat membandingkan apple to apple gitu. Tidak. Mereka adalah negara federal, kita negara kesatuan. Mereka adalah di satu daratan luas, kita berjejer pulau-pulau dari barat ke timur. Nah, namun yang bisa kita ambil pengalaman atau praktek baik adalah Jerman memiliki undang-undang sistem pemagangan yang disebut namanya Berufsbildungsgesetz, sehingga anak-anak pemagang itu kalau di Jerman itu masuk dalam satu himpunan khusus. Di Jerman ada kelompok pelajar disebut Schüler atau Schülerin, mahasiswa disebut student atau studentin, dilindungi mereka oleh undang-undang pendidikan. Sedangkan di sisi lain yang kedua ada namanya pekerja, worker atau Arbeiter namanya, dilindungi oleh undang-undang pekerja. Di tengah-tengah ini anak yang umurnya tanggung, umur 16 sampai 18 itu yang melakukan pemagangan, mereka disebut Azubi, singkatan dari Auszubildende. Mereka dilindungi oleh undang-undang yang namanya Berufsbildungsgesetz, yaitu undang-undang sistem pemagangan. Bagaimana mengaturnya, di mana mereka harus magang, berapa shift-nya, dan berapa uang saku mereka. Kebetulan di negara kita belum ada. Kita baru punya undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang tentang perburuhan dan pekerjaan. Nah, undang-undang
yang dari Jerman ini kalau kita pelajari pelan-pelan ada baiknya. Tapi kan kita harus sepakat dulu. Nah, dengan kesepakatan itulah pelan-pelan kita ambil praktik baiknya. Nah, praktik baik itu kalau dengan kondisi ke-Indonesiaan kita hari ini adalah dengan kumpulnya kita di rumah vokasi atau forum pengarah vokasi, bapak-bapak kita yang menjadi pengusaha hotel dan pariwisata sudah bisa menyimpulkan bahwa, anak-anakku, baiknya magang itu 6 bulan loh, yang paling minimum, dan yang bagus itu 1 tahun. Nah, klop kan? Sebelumnya, anak-anak biasa magang cuma paling tinggi 3 bulan. Dengan adanya Merdeka Belajar dan kampus Merdeka, pas sekali Mas Menteri sudah membuka peluang bahwa 3 semester loh boleh untuk berimprovisasi. Nah, dan cocok antara challenge dari Mas Menteri dan input dari bapak-bapak kita di industri pariwisata dan industri hotel bahwa magang itu 6 bulan sampai 1 tahun. Klop kan? Nah, potensi atau peluang ini harus digunakan sebaik-baiknya, begitu Rahman. Oke, berarti di situ juga apa ya, pelan-pelan juga kita harus mengedukasi orang juga begitu ya Pak, terkait dengan hal-hal apa saja yang sebetulnya bikin pendidikan juga jauh lebih baik begitu. Betul. Kita tidak harus meng-copy paste 100% ya, tapi bagian yang kita bisa contohkan misalnya bahwa pemagangan itu harus di perusahaan, harus di dunia industri, dunia usaha, dan dia lebih lama waktunya agar si calon pengguna dunia usaha lebih tahu gitu. Dan pas kan, jangan cuma 3 bulan, jadikan 6 bulan atau 1 tahun. Dan itu Mas Menteri di sana. Betul. Lagi. Oke Pak, dan di sini kita sudah mulai mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada salah satunya dari @bagusrinda. Bagaimana melahirkan generasi vokasi yang demam untuk berkarya, yang tidak hanya mempelajari keterampilan, tapi juga memiliki keinginan untuk mengembangkan produksi karya. Nah, boleh jawab tuh Pak, seperti apa jawabannya? Langsung ya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana agar anak-anak kita tidak hanya bisa prakarya atau ngerjain itu kan, tapi harus bisa punya inisiasi dari dalam keinginan mengembangkan produknya. Oke, ya. Jadi justru itu sekarang di sekolah-sekolah vokasi diajarkan tidak hanya hard skill, yaitu cara memegang dan menguasai alat ini ya, membuat alat ini, namun mereka diajar soft skill. Soft skill adalah bagian dari kepemimpinan, kejujuran, cara berkomunikasi, empati, dan sebagainya. Gabungan dari tadi pelajaran kepemimpinan, kemudian empati dan sebagainya, kemudian cinta produk dalam negeri, cinta produk sendiri, itu akan menghasilkan entrepreneurship ya, rasa ingin berkarya dan tidak mau kalah dengan bangsa lain gitu. Tapi ingat Rahma, yang perlu saya tekankan karena pertanyaannya ini untuk yang bertanya, Ananda yang sedang SMK, berbahagialah kalian menuntut pendidikan di SMK, jangan merasa rendah diri atau kecil hati karena tempat bekerja kalian juga sedang kami persiapkan ya, walaupun tugas kami di Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan adalah mempoles kalian menjadi bibit unggul, dan tugas menyiapkan lapangan kerja adalah tugas dunia usaha dan dunia industri serta kementerian lain. Namun jangan khawatir, tugas kami untuk mengkawal kalian. Kedua ya, jangan pernah merasa minder karena justru kalian mempunyai kemampuan mengerjakan sesuatu ini ya, teknikal bagi yang teknik. Bagi yang seni, kalian bisa berolah tari, olah puisi, dan sebagainya. Kemampuan itu yang belum tentu dimiliki oleh orang dengan umur yang sama, dengan tingkat pendidikan yang setara dengan kalian. Di sana letak kelebihan kalian. Jadi gunakan kelebihan itu untuk memacu diri kalian tumbuh dan berkembang dan mencari lowongan pekerjaan atau tempat bekerja. Gitu. Dan harus percaya diri juga ya Pak ya, dengan keahlian yang sudah dimiliki, sudah dipelajarin. Tentu, jadi dengan kita percaya diri ya bahwa kita akan dilatih juga ya di dalam soft skill tadi untuk bekerja bersama. Ingat kata kunci kolaborasi. Selama ini sering kita itu dipancing untuk ranking-rankingan, tinggi-tinggian. Jadilah persaingan, tapi persaingan internal. Hilangkan rasa persaingan internal. Mari kita kolaborasi internal agar kita bisa memandang dunia luar. Ingat, sudah ada era
sudah beberapa tahun ini ASEAN Free Trade Area, ya. Jadi era perdagangan bebas ASEAN, era perdagangan bebas dunia. Kalau kita bersaing di dalam negeri kita sendiri, bagaimana kita bersaing dengan anak-anak sebaya kita dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia? Loh, jadi sekarang tambah lagi Rama, saya minta waktu, asah kemampuan berbahasa asing kalian, ya. Yang bahasa Jepang silahkan, bahasa Mandarin, bahasa Inggris terutama, kemudian atau bahasa Jerman. Bayangkan untuk caregiver saja ya, atau untuk mengurus orang tua atau untuk mengurus balita diperlukan 150.000 lowongan di Jerman saja. Belum lagi lowongan-lowongan kerja lain di negara-negara berbahasa Jepang, berbahasa Mandarin, kemudian berbahasa Arab. Ditambah lagi, kita sedang membuka banyak sekali pertambangan ya, terutama nikel dan logam-logam tanah jarang. Siapa yang akan mengerjakan itu kalau bukan lulusan SMK? Kita harus menguasai teknologi itu dengan belajar bahasa asingnya. Dengan mereka tahu bahasa kita, katakanlah sekarang banyak TKA, terjadi kontroversi, jangan dilihat atau berantem di situ. Mari serap kemampuan mereka dengan kita belajar bahasa asing agar kita tidak menjadi penonton di negeri kita. Begitu, Rahma. Agar kita juga lebih kompetitif, jadi bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan nggak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri ya Pak ya. Oke Pak, kemudian ini ada satu pertanyaan juga nih Pak, bisa disebutkan nggak sih Pak sebetulnya apa aja karya dari vokasi Indonesia yang sudah dilahirkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak? Mungkin karena ada banyak sekali, mungkin bisa disebutkan Pak apa saja. Oke. Salah duanya ya, itu alat-alat kesehatan, terutama tempat tidur kita, tempat tidur pasien. Tempat tidur pasien sekarang itu dihasilkan oleh anak-anak SMK, pabriknya sudah ada di Indonesia. Bayangkan berapa banyak tempat tidur di rumah sakit kalau itu dibuat di dalam negeri oleh anak-anak kita, itu adalah juga market atau pasar. Jadi itu adalah karya anak-anak kita. Alat kesehatan. Kemudian tadi mesin CNC. Kemudian tadi ya dari SMK Farmasi saja ada param kocok namanya. Kalau param kocok yang biasa kita lihat di iklannya itu kurang hangat tadi dicoba gitu. Tapi begitu param kocok buatan SMK di Kota Solo ini, formulasinya ya dia tidak lengket ya, kemudian dia nyaman dipakai, tapi khasiatnya ada. Nah, hanya saja sekarang bagaimana kita mengemasnya lebih banyak, dan seperti ini kita sering melakukan Instagram menceritakan itu getok tular istilahnya, sehingga oh ya kita punya produk itu dan mari kita jaga, kita beli dan kita bela. Betul, ini artinya juga lebih harus perlu meningkatkan awareness masyarakat juga ya terhadap produk-produk yang sebenarnya ada loh ini produk dalam negeri gitu kan, karya anak bangsa gitu, harusnya juga lebih diapresiasi lagi. Nah kemudian ini pas sekali Pak, karena ada pertanyaan juga dari Sunset, penjualan karya-karya vokasi ini bisa ditemukan di mana sih Pak? Oke, jadi perlu dipahami bahwa sekolah sendiri bukan pabrik, tapi kita sedang mengkonsep bahwa mereka bisa membuat barang itu bekerja sama dengan industri dan industri itulah yang memperbanyaknya. Itu prinsip dulu pertama. Ya. Nah, kemudian di manakah gerai atau tempat kita bisa mendapatkan produk SMK ini? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Rata-rata setiap pameran produk SMK itulah gerainya. Sekarang sedang digagas ya agar ada gerai tetap, ibarat saya tidak perlu menyebut merek ya, ada setiap toko kecil yang ada di setiap pelosok perempatan kan, setiap perempatan ada. Nah, kalau kita membuat gerai itu sekarang produk SMK, maka dia akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Tapi sampai saat ini sejauh ini baru ada pada saat pameran-pameran saja karena jumlahnya masih terbatas. Tapi yang tadi ya, misalnya tempat tidur yang ada untuk pasien di rumah sakit itu sudah mass production dan sudah dipakai di dalam negeri dalam jumlah yang banyak.
Luar biasa sekali. Ini nggak banyak yang tahu ya. Bahkan sebenarnya saya juga dan mungkin teman-teman yang di sini yang menyaksikan baru tahu kalau ternyata tadi kasus-kasus di rumah sakit juga sebetulnya produk dalam negeri dan dihasilkan oleh vokasi begitu ya Pak ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah menurut Pak Salvi, untuk saat ini sebetulnya mana yang lebih urgent atau lebih penting? Apakah mencetak entrepreneurship atau mencetak entrepreneur atau skill dari pekerja itu sendiri? Seperti apa Pak? Dua-duanya. Kenapa? Pilihan sulit ya COVID, soalnya. ya, kenapa saya jawab begitu? Kita nggak pernah minta COVID ini. COVID ini ada. Siapa yang pernah? Jadi sebelum saya jawab ke sana, kita mari bayangkan dulu kondisi realita kita hari ini. Kita nggak pernah minta COVID, tapi didatangkan COVID buat itu untuk jadi challenge agar kita bisa berpikir lebih gitu. Nah, bagi dunia usaha sekarang karena juga harus menjaga jarak, harus menggunakan protokol, otomatis jumlah karyawan yang bekerja per harinya kan otomatis berkurang. Itu secara logis dan make sense ya. Nah, otomatis jumlah orang yang tanda kutip nganggur itu kelihatan lebih banyak dong. Kita keine Frage kalau bahasa Jerman tuh nggak usah ditanyakan lagi, kita udah sama-sama tahu yang itu. Nah, sekarang jadi kita balik, itu udah kondisi yang sudah given, yang harus kita hadapi bersama. Nggak perlu kita salahkan, ini salah si Barat atau si Timur, Utara atau Selatan ya, kita hadapi. Nah, menghadapinya tadi, bagaimana si pendidikan vokasi ini, apakah mencetak agar orang itu mampu bekerja sebagai pekerja di perusahaan atau sebagai entrepreneurship, dua-duanya. Karena UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah, itulah yang menjadi yang atau seharusnya menjadi pilar ekonomi kita. Karena kalau kita lihat data-data ya, kita lihat data menurut sensus atau survei angkatan kerja yang terkini tahun bulan Februari 2020 itu penyumbang pekerja itu di UMKM tadi. Jadi 90% daya dukung, daya topang kita itu ada di UMKM. Kalau kita ya masuk ke dalam UMKM atau memperkuat UMKM itu, maka ekonomi kita itu akan setidaknya akan lebih kokoh gitu. Tapi ingat, coba kalau kita lihat sekarang produk-produk UMKM ya, lagi manjang ceritanya. Keripik kita sebut. Jadi kalau keripik pisang atau keripik nanas atau keripik singkong ya, atau katakanlah itu keripik macam-macam produk kita, kalau kita kasih dia mereknya beda-beda, satu dengan lain akan bersaing dong. Oh, keripik saya lebih enak dibanding yang lain. UMKM harus diajar untuk bisa berkolaborasi agar tidak bersaing dengan merek yang berbeda tadi. Berbeda, saling saingan. Oh, itu enakan. Oke. Padahal pasar kita masih segitu. Caranya adalah dengan berkolaborasi. Nggak usah kita ngotot mempunyai merek sendiri. Mari kita masukkan produk kita ke dalam rantai pasok itu. Ada penghasil kecil, yang lebih gede lagi, lebih besar lagi, dan seterusnya. Sehingga kita ibarat lebah yang saling menguatkan begitu ya. Jadi kalau kita membuat produk yang sama dengan merek yang berbeda, maka mereka akan terjadi persaingan. UMKM, ini contoh paling sederhana, harus kita ajar untuk bisa berkolaborasi masuk ke dalam rantai pasok itu. Nah, tentunya untungnya akan beda-beda, tapi jangan kita langsung berpikir untung besar dong gitu. Jadi kembali UMKM kata kunci, kemudian entrepreneurship tadi, bahwa pada saat dia belajar vokasi ini baik di tingkat SMK, kursus atau pelatihan atau di sekolah tinggi vokasi, dia minimal belajar cara membuat produk, misal produk akhir ya. Tapi produk ini kan bukan hanya ini. Kalau dia dibentuk produk ini dengan model ada misalnya mobil-mobilan, dia bisa akan jadi hiasan. Kalau dia dibikin bentuknya kayak handphone, dia akan jadi hiasan lain lagi. Jadi ada nilai tambahnya. Anak-anak SMK saat ini sudah dilatih ya, tidak hanya belajar membuat alat ini saja, tapi mengkreasikan dia, menambahkan lampunya, pernak-pernik lain dan sebagainya. Dan itu adalah modal bagi si anak itu untuk berwirausaha baru.
Begitu Rahma. Sekali, berarti kuncinya adalah tadi kolaborasi, inovasi, kreativitas, begitu ya, bagaimana kita bisa melihat satu produk itu, kemudian juga bisa melihat apa ya, bigger picture-nya kali ya Pak ya, gambaran besarnya seperti apa dari kreasi sampai akhirnya bisa menjual produk itu sendiri, begitu sudah harus ada bayangannya ya Pak ya. Tambah sedikit Rahma. Contoh, lampu-lampu ini misalnya, tadi kan bagus untuk selfie. Tapi kalau kita bikin dia modelnya gedung DPR MPR, kemudian kita datang ke anggota DPR, gua katakan, Bapak, ini hasil karya kami, tolong Laris, dibeli. Betul kan? Kalau kita jadikan ini souvenir, bagus dia bentuknya gedung DPR MPR. Kemudian kalau tokoh masyarakat yang menggunakannya, memajangnya di rumah, tentu akan menjadi barang yang wah juga, sehingga setiap orang ingin punya. Kurang lebih begitu, Rahma. Betul, betul, betul. Ide yang bagus tuh Pak. Mungkin bisa ada yang menyimak di sini, kemudian langsung dibikin nih kira-kira nanti. Oke Pak, kemudian ada lagi juga pertanyaan dari, ini ada best moment. Ini tadi yang dari Tegal Pak. Bagaimana mengimplementasikan di SMK 3 tahun, bagaimana mengimplementasikan di SMK 3 tahun ikut program setahun Pak? Apakah bisa diterapkan? Ya, jadi tidak hanya itu ya. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi saat ini sedang menggagas fast track namanya, jalur cepat anak-anak ya SMK langsung menjadi lulusan diploma 2, D2. Jangka waktunya bukan 3 tambah 2, tapi hanya 4,5 tahun. Jadi kita udah menghemat. Dengan dia fast track ya, fast track tadi 3 tahun di SMK kalau dia biasa, kemudian 2 tahun di diploma ya, kita press dia menjadi 4,5 tahun. Dia punya pengalaman ya untuk merasakan menjadi mahasiswa itu sudah sejak dini. Kemudian dalam program ini keterlibatan dunia usaha, dunia industri juga sangat masif, sehingga anak-anak tersebut sudah mengenal calon tempat dia bekerja lebih dini dari model yang lama di tahun-tahun sebelumnya. Wah, ini menarik nih Pak. Ini menarik, berarti kan ketika ada fast track gitu, berarti apakah ini juga artinya dalam jangka beberapa waktu, beberapa tahun itu artinya dia akan mengikuti pola belajar di SMK, kemudian baru setahun terakhir baru mengikuti pola belajar di kuliah. Ini artinya ada perbedaan pola belajarnya sendiri Pak? Betul. Ya, kurang lebih seperti itu idenya. Kemudian untuk vokasi juga tidak hanya fast track tadi yang anak SMK menjadi D2. Kita sedang juga dan sudah ya melakukan kerjasama dengan Universitas Magdeburg di Jerman, bahwa anak-anak kita yang lulusan, kalau dulu disebut Politeknik D4 ya, sarjana terapan, sekarang kita sudah challenge mereka untuk menjadi master terapan di Jerman, asal kemampuan bahasa Jerman mereka setara B1 sudah ada. Kita sedang mengusahakan ya, kalau kerjasamanya MOU-nya sudah ditandatangani antara pimpinan Universitas Magdeburg Jerman dengan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Actionnya dalam jangka waktu winter semester atau summer semester tahun depan, kita diminta untuk mengirimkan masing-masing batch itu 40 mahasiswa Indonesia yang tadinya sarjana terapan untuk kita poles di Jerman menjadi master terapan. Itu adalah salah satu gula-gula atau sweetener pendidikan vokasi era saat ini. Wah, dan ini menarik sekali Pak Safi, karena ternyata banyak sekali nih antusiasme dari teman-teman yang ada di sini yang menyimak terus mengajukan pertanyaan. Ini juga ada dari Lady Feby juga mempertanyakan lulusan vokasi tahun ini apa banyak diterima oleh dunia industri Pak, dan seberapa banyak target di tahun ini. Dan ini kemudian juga ada lanjutan di bawahnya Pak, ada apresiasi, ada pujian, penjelasan Bapak sangat mudah diterima tuh. Oke, mungkin bisa dijawab juga Pak Salvi seperti apa tadi pertanyaannya, ada lulusan vokasi, apa banyak diterima oleh dunia industri dan seberapa banyak targetnya Pak? Baik, saya tentunya tidak akan menyebut angka di sini direct ya, exactly secara statistik. Tapi kalau saya hadir di kota Solo ini, SMK Santo Mikael itu hampir 100% lulusannya diterima. Jadi kemudian SMK Mitra Industri di kawasan Industri MM 2100 di Bekasi, juga lulusannya itu langsung sudah ditawar oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi ada contoh SMK yang baik, sehingga SMK lain harus memacu diri seperti itu. Nah,
Kemudian di pertanyaan tadi, berapa persen yang terserap pasar tenaga kerja saya? Adinda bisa lihat sendiri kan, adik-adikku, ini sedang COVID. Tentu saja dunia usaha, dunia industri sedang menahan atau malah kesannya ya mengurangi jumlah angkatan kerjanya atau kapasitas pabriknya. Tentu saja akan ada persaingan, Ananda. Jadi saya tidak akan memberikan janji-janji atau kami tidak akan memberikan janji-janji. Dengan melihat data itu sendiri kita udah tahu akan terjadi persaingan yang sengit pada saat COVID saat ini. Namun itu bukan menjadi kartu mati kita ya, karena tadi disebutkan bahwa ada bagian dari pendidikan SMK itu yang men-challenge atau mengajak Ananda untuk bisa belajar berwirausaha sendiri. Ditambah lagi ya, ada program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, namanya program wirausaha. Kenapa saya hanya sebut itu? Tugas kalian, adik-adikku yang lulusan SMK ini untuk menggoogling, Google ya, laman ya atau website Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di bawahnya ada direktur ya atau Direktorat Pendidikan Kursus dan Pelatihan. Mereka mempunyai skema ya, walaupun uangnya tidak besar ya, itu untuk men-trigger Adanda atau Adinda untuk menjadi calon entrepreneur. Saya tidak akan detail, tugas kalian untuk membuka website itu agar kalian lebih kenal dengan kami dong. Begitu Rahma. Oke, nah ini mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Pak sebelum kita closing statement, karena ternyata banyak sekali pertanyaannya tapi sayang waktunya juga terbatas. Nah ini ada pertanyaan dari, sebentar kita lihat, dari Wawan99. Apa tantangan vokasi dalam melakukan inovasi karya? Apakah ekosistem berkarya bagi sivitas vokasi sudah terbentuk? Wah, pertanyaannya keren sekali. Ekosistem. Kalau kita belajar biologi, ekosistem itu ada lingkungan abiotik, ada rumputnya, kemudian ada herbivore yang memakan, kemudian itu ibaratnya kijang ya, kemudian ada singa yang memakan itu, kemudian singanya mati atau kotorannya mati, masuk lagi diuraikan oleh tanah. Itu nama ekosistem kalau kita belajar biologi. Nah, kalau kita berbicara ekosistem vokasi, elemen-elemennya sudah ada di Indonesia. Tugas kita sekarang, khususnya di unit kerja kami sedang menugaskan diri kami ini untuk merakit elemen-elemen. Siapa elemen itu? Elemen penyedia tadi ya, penyedianya adalah SMK-nya, lembaga kursus dan pelatihan, dan pendidikan tinggi vokasi itu penyedia. Penggunanya siapa? Dunia usaha, dunia industri. Nah, katalisnya di tengah itu adalah kami. Apakah sudah terbentuk ekosistem itu? Sudah. Tapi apakah optimal dia? Belum. Karena dia belum optimal, maka yang diperlukan unit kerja di tempat kami. Kalau dia sudah terbentuk, unit kerja kami bisa dibubarkan atau tidak. Kita harus bisa membentuk unit-unit. Unit atau struktur organisasi itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Apabila sudah tercapai tujuan itu, unit itu harus bisa dilikuidasi atau dibubarkan, kurang lebih. Jadi sudah terbentuk, sudah optimum apa belum? Belum. Tugas kami untuk mengoptimalisasinya. Begitu Rahma. Betul, mungkin masih tantangan juga begitu ya Pak. Oke Pak, mungkin terakhir ini adalah closing statement dari Pak Selvi sendiri, seperti apa Pak? Rahma, terima kasih atas waktu ini ya. Jadi Instagram live seperti ini adalah salah satu cara kita untuk saling kenal itu Rahma. Makin kenal dengan kami, makin kenal dengan dunia vokasi itu sendiri, yang 3 tadi ya. Kemudian mengetahui juga produknya, serta kiprahnya, serta siapa saja sahabat-sahabatnya. Itu yang terpenting ya. Kemudian pesan saya untuk anak-anakku, baik yang sedang SMK atau sedang di Politeknik, kalian bukanlah warga negara kelas 2. Kita sama-sama dididik soft skill, hard skill. Gunakan kemampuan itu untuk mengasah bahasa asing kalian, terutama agar dunia ini lebih lebar 5 kali lipat. Kalau kita menguasai bahasa daerah kita saja, dunia itu seluas misalkan seperti itu. Tapi begitu kita menguasai 1 bahasa asing tambah 5 kali lipat lebih luas. Jadi kuasai bahasa asing sehingga peluang kalian di dunia kerja akan bertambah. Dan jangan lupa asahlah kejujuran. Karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Dengan kejujuran kalian akan ditrust ya, dipercaya
oleh calon penerima kalian. Selamat sekali lagi mengikuti pendidikan walaupun kita tengah menghadapi pandemi COVID sekarang ini. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Semoga kita sukses bersama. Saya kembalikan ke Rahma. Oke, terima kasih sekali Pak Ahmad Salfi, luar biasa sekali, banyak sekali insight-insight, pengetahuan, inspirasi juga yang disampaikan oleh Pak Salfi. Sekali lagi terima kasih Pak. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Ahmad Salfi, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Mitra Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih yang sudah bergabung di sini sore hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi. Sekali lagi, saya Syarifah Rahma, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Mungkin kita perlu sering-sering kali ya Pak ya. Ini kita ngobrol-ngobrol karena ternyata antusiasmenya luar biasa sekali. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Terima kasih Pak.